Hari ini 1 Agustus 2025 dan saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda di www.moveonlineradio.com selama 1 jam ke depan, dan Anda masih bisa mengikuti kita tentunya nanti langsung dari live TikTok kita di Move Radio. Anda nanti juga bisa bertanya di situ tentang 1 jam ke depan program kita yang siang hari ini kita membahas tentang proses sertifikasi halal, tantangan dan solusi. Bersama saya hadir Inspirasi Halal Indonesia, Ibu Pristiawati selaku Ketua Yayasan Inspirasi Halal Indonesia. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Oke, baik Ibu Pristiawati, sebelum nanti kita berbicara lebih jauh lagi tentang apa dan bagaimana proses sertifikasi halal dan juga apakah ini sebenarnya sebuah solusi atau ada tantangannya. 1 jam ke depan nanti saya akan di segmen kedua, nanti akan saya kasih Anda untuk bisa bertanya tentunya di line WhatsApp Move Radio. Tapi nanti Anda juga boleh bertanya juga dengan kita di line TikTok ya. Nanti di TikTok juga nanti produser akan beritahu untuk Anda bisa bertanya apa saja seputar sertifikasi halal, tantangan dan solusinya. Sebelum saya bertanya ke Ibu Pristiawati, mungkin saya perlu memberitahu untuk Anda semuanya mover bahwa sertifikasi halal ini memang sangat penting baik dari sisi agama, ekonomi maupun juga kepercayaan konsumen. Beberapa penjelasan kenapa sertifikasi halal ini penting bagi umat Islam khususnya ya. Mengkonsumsi produk halal adalah perintah agama dan sertifikasi halal memastikan bahwasanya makanan, minuman, obat, kosmetik hingga barang-barang gunaan ini tidak mengandung unsur haram atau juga najis. Kita ke Ibu Pristiawati. Apa yang bisa Ibu jelaskan untuk pertama kali kita ini berbicara tentunya di Move Radio, berbicara tentang Inspirasi Halal Indonesia dulu nih Ibu Pristia, silakan. Oke, baik. Selamat siang ya Movers. Saya Pristia dari Inspirasi Halal Indonesia, yaitu salah satu lembaga pemeriksa halal ya. Lembaga pemeriksa halal. Yes, lembaga pemeriksa halal yaitu lembaga yang untuk melakukan sertifikasi proses halal. Oke, kalau di pusat orang mungkin sekarang mengenal BPJPH. Yes. Apa korelasinya dengan BPJPH dengan Inspirasi Halal Indonesia? Oke. BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal. Yaitu suatu badan yang untuk melakukan sertifikasi halal, yang mana dulu masih dipegang oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Namun saat ini MUI sudah tidak lagi bisa mengeluarkan, tapi sekarang sudah ada di BPJPH. BPJPH itu sendiri satu badan yang mengeluarkan sertifikasi halal, yang mana BPJPH itu menunjuk kita LPH, lembaga pemeriksa halal. Kalau di Indonesia itu ada beberapa ya, ada beberapa banyak. Salah satunya Inspirasi Halal Indonesia. Nah, Inspirasi Halal Indonesia ini salah satu lembaga yang akan membantu para pengusaha untuk melakukan sertifikasi halalnya. Di mana Inspirasi Halal ini bisa dipilih pada saat kita melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal melalui akun Si Halal. Jadi di situ ada pilihannya, ada beberapa lembaga seperti LPH tadi ya. Yes, LPH tadi itu akan muncul di akun Si Halal saat para pengusaha akan melakukan pengajuan sertifikasi halal. Oke, kita berbicara masalah wilayah Indonesia yang cukup besar ya. Dan wilayah Indonesia yang terbagi-bagi ini sebenarnya repot kalau pengurusannya memang harus satu pintu tapi tidak ada di posisi provinsinya. Berarti Inspirasi Halal Indonesia ini ada di Provinsi Sumatera Utara. Ya, untuk saat ini kita masih skalanya di Sumatera Utara ya. Karena kebetulan Inspirasi Halal ini gawennya anak Medan. Oh, jadi yang buat itu anak-anak Medan, pemuda-pemuda Medan yang aware ya terhadap sertifikasi halal. Karena Medan ini salah satu yang multikultural ya. Iya, multicultural. Terus dia banyak agama di sini. Jadi salah satu juga yang banyak kemarin sih yang menentang wisata halal ya. Betul. Jadi kita sih mengacunya ke itu. Jadi supaya kita bersosialisasi dan mengedukasi ya, khususnya warga yang nonis gitu ya, agar mereka lebih aware tentang apa itu sertifikasi halal. Itu sih. Baik, sebenarnya Bu Pristia cukup menarik ketika mungkin POV-nya adalah
berbicara bahwasanya supaya masyarakat itu bisa lebih aware lagi tentang sertifikasi halal. Tapi tidak jarang terlihat itu logonya sekarang yang benar yang terverifikasi mana gitu ya Bu Pristia ya. Jadi beberapa tempat itu masih ada menggunakan halal tapi masih ada lingkarannya yang Majelis Ulama Indonesia. Tapi di sebelahnya juga ada logo halal dan gambar wayang ya. Nah, jelas ya. Mohon Bu Pristia bisa memberikan penjelasan sebenarnya berdasarkan BPJPH ini yang telah diresmikan ini, badan sertifikasi halal ini, sebenarnya mana sih logo yang resmi digunakan saat ini? Oke, kalau untuk logo sendiri yang saat ini yang kita pakai itu yang logo terbaru ya, yang logo wayang itu yang berwarna ungu. Nah, logo yang benar-benar validasi maksud saya di sini dia memang berdasarkan adanya sertifikasi halal. Jadi kalau teman-teman ketemu ini sama salah satu tempat makan yang ada logo, terus dia logonya cuma logo wayang, terus di bawahnya tidak ada ID, nah itu dikhawatirkan dia belum punya sertifikasi halal. Oh, jadi sebenarnya kalau dia belum punya sertifikasi halal hanya memasang logo halal mungkin dia ambil dari Google atau apa, dia print, dia pasang, itu salah nggak, Bu? Salah dong, kamu kan nggak punya sertifikat halalnya, kenapa kamu bisa pasang? Dan itu ada kena denda loh. Oh, dan itu ada peraturan pemerintahnya. Perundang-undangan. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang ini sebenarnya mover dan juga mendengarkan kita atau juga menyaksikan kita dari TikTok, ini nggak boleh sembarangan lagi ya, Bu Pristia ya. Sepertinya seperti itu. Pemerintah juga sepertinya sudah lebih memperketat dengan banyaknya isu. Mungkin kita ambil salah satu daerah Jawa Timur pada saat itu yang sudah hampir puluhan tahun berlangganan barangkali di salah satu tempat makan dan akhirnya ketahuan tidak halal. Itu kan jadi masalah sebenarnya. Benar. Bu Pristia ya. Sebaiknya buat pengusaha-pengusaha nih yang emang tidak menjual produk halal, lebih baik dicantumin tuh non halal gitu. Oke. 0813-5235-1000 atau 03 kali itu line telepon. Anda bisa WhatsApp, tentunya bisa kirim ke kita untuk bertanya. Ini sebenarnya kita harus concern ketika berbicara masalah halal ini sendiri ya. Nah, kalau beberapa orang mungkin berpikir bahwasanya repot ini kalau ngurus halal ini, pasti runtutannya banyak, prosesnya lama. Kita tidak salahkan Bu Pristia, mungkin sebagian masyarakat berbicara seperti itu karena mungkin mereka pernah barangkali mengalami pengurusan di salah satu lembaga yang lain. Mungkin di MUI mungkin atau di mana pada saat itu dan mereka mengalami itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah prosesnya memang sesulit yang banyak dibicarakan mereka para pengusaha untuk mengurus halal ini atau seperti apa? Aduh. Itu emang banyak sekali kita ketemu ya. Para pengusaha itu kalau dia ingin melabeli usahanya itu dengan sertifikat halal, itu mereka bakal yang pertama kali dilontarkan mereka sulit. Betul. Tapi semakin kesini pemerintah itu lebih memberikan kemudahan. Kemudahan dalam arti kata itu ya memudahkan para pelaku usaha untuk melaksanakan itu sertifikasi halalnya. Jadi benar lembaga pemeriksa halal itu memberikan kemudahan. Dalam arti kata kemudahan juga tidak berarti memberikan kelonggaran ya. Betul. Tetap syariat-syariat yang ada dan peraturan-peraturan itu harus diikuti gitu. Jadi ribetnya sih enggak, susahnya sih enggak. Cuman lebih dari apa mungkin ya sudah terdoktrin kali ya ke para pelaku pengusaha ini untuk mengurus sertifikat halal itu repot, memakan waktu yang lama, dan ada sih ini lagi mahal katanya ya. Mahal ya. Iya benar. Baik, itu kalau tadi di awal Bu Pristia sudah menjelaskan sebenarnya tidak mungkin serepot itu lagi. Tapi saya ingin ajak Bu Pristia untuk saya bilang tutorial kali ya. Seandainya ada satu pengusaha ingin mendaftarkan label halalnya, itu proses runtutannya bagaimana Bu Pristia? Kalau untuk proses sendiri itu mudah ya. Yang pertama kali yang harus dilakukan oleh pengusaha itu dengan melakukan pendaftaran melalui akun Si Halal. Oke, berarti Anda bisa berpindah, Anda bisa download akun Si Halal. Itu dulu pertama yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Selanjutnya? Lalu setelah mereka mendownload itu aplikasinya, kemudian pengusaha itu boleh memilih untuk memilih lembaga pemeriksa halalnya. Di situ ada beberapa sih, termasuk ada kita Inspirasi Halal Indonesia. Nah, kota-kotanya ada juga nggak sih? Ada. Tempat di mana mereka berdomisili?
Ada juga. Ada. Berarti ketika dia buka kota-kotanya di situ juga nanti akan ada lembaga LPH-nya yang dia bisa pilih. Selanjutnya berkas-berkas apa aja yang harus diupload? Nah, setelah dia pengusaha ini memilih lembaga yang mau dipakai oleh pengusaha tersebut, maka pengusaha tersebut tuh harus mengisi form pengajuan itu. Nah, kemudian pengusaha ini juga harus punya penyelia. Penyelia halal. Apa? Penyelia halal? Iya. Maksudnya? Penyelia halal ini orang yang bertanggung jawab untuk mensubmit bahan, menu. Oke, itu dari pihak si pemohon berarti? Iya, benar. Yang mensubmit beberapa menu-menu mungkin, bener. bahan-bahan baku apa saja yang ada di mereka gitu itu kan. yang harus menyediakan bahan-bahannya. Benar-benar. Jadi penyelia itu bertanggung jawab lah atas semua bahan menu yang diinput ke dalam akun si halal tersebut. Nah, setelah itu? Nah, setelah dilakukan penginputan oleh penyelia tersebut, maka akan diverifikasi oleh ke BPJPH. Oke, pusat berarti. Iya, ke pusat. Nah, setelah diverifikasi oleh BPJPH, maka akan muncul itu invoice ya terkait pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, pengusaha ini akan muncul jadwal audit. Jadwal audit untuk dilakukan di usahanya. Oke, pertanyaan saya sebenarnya menarik ini, Bu Pristia. Setelah nanti pelaku usaha itu memasukkan melalui semua bahan yang dia gunakan pada usahanya tersebut, oleh si penyelia mengupload ke BPJPH, ke akun sehingga si akun si halal, sehingga keluar invoice dibayarkan. Pertanyaannya, bekerjanya Inspirasi Halal Indonesia setelah keluar jadwal untuk audit? Bukan dong, setelah dipilih pada awal tadi. Kan pengusaha pilih tuh LPH. Oke. Nah, pertanyaannya di mana sih invoice kenapa langsung bisa keluar? Apakah tidak ada laporan dulu dari Inspirasi Halal Indonesia bahwasanya sudah layak lolos sensor gitu misalnya? Oh, ada dong. Pastinya ada. Pasti tahapan itu akan dijalani. Di mana posisinya tutorial tadi? Posisinya itu ya di posisi setelah pengusaha memilih lembaga pemeriksa halalnya itu Inspirasi Halal. Lah, lalu kan mereka itu mempunyai penyelia ya. Oh, berarti penyelia ketemu dengan Inspirasi Halal Indonesia. Menghubungi kita. Oke, terus setelah ketemu apa yang dilakukan Inspirasi Halal Indonesia? Ya kita akan memprogram, maksudnya bukan memprogram ya, mengawal dan mendampingi mereka untuk proses selanjutnya. Untuk mensubmit tadi, mereka sudah submit, kemudian kan mereka sudah pilih LPH kita ya. Lalu keluar tuh invoice. Nah, setelah mereka bayarkan, maka muncullah jadwal audit. Oke. Jadwal audit itu untuk apa? Jadwal audit itu untuk pemeriksaan. Apakah benar bahan-bahan menu yang didaftarkan ke akun si halal itu memang ada sesuai dan sudah tidak tersertifikasi halal. Dan di situ Inspirasi Halal Indonesia bekerja lagi. Yes. Begitu ya? Iya. Oke. Sepertinya saya sudah lumayan mengerti prosesnya kenapa saya harus meruntunkan seperti itu, ya, Ibu benar. Pristia, karena tidak semua masyarakat atau juga mereka pelaku UMKM yang paham prosesnya benar, gitu ya. ya. Jadi dari talk show ini dan dari podcast ini kita akan coba memberikan tutorialnya seperti apa nanti proses-proses mereka untuk bisa mengajukannya. 0813 5235 1033 kali itu adalah line telepon yang Anda bisa pergunakan untuk bisa bertanya. Baik, kali ini nanti kita akan coba berbicara lagi di segmen kedua. Di segmen kedua nanti line telepon sudah Anda bisa pergunakan, tapi nanti saya ingin coba ke Ibu Pristia, kita coba berbicara lebih rinci lagi. Sebenarnya apakah ada perbedaan untuk mereka pelaku usaha besar mungkin mengurus halal dengan mereka sebagian yang pelaku UMKM. Ya, begitu pasti ya. ada perbedaan. Pasti ada. Di segmen kedua nanti kita bergabung lagi Bu siap. Pristia. Dan nanti Anda masih bisa bergabung bersama kami. Jangan lupa saya ajak Anda untuk bisa follow Hotel Ibistra Medan Patimura. Jangan lupa Anda follow Instagramnya. Anda bisa mendapatkan banyak sekali promo-promo menarik yang ditawarkan oleh Ibistra Medan Patimura. Dan saya informasikan juga untuk reservasinya, nanti Anda bisa telepon aja di 061 8-nya 3 kali 12300. Saya kembali sesaat lagi.